Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pencatatan dalam jurnal dan buku besar. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan mengenai transaksi dan bukti transaksi. Yang kedua, menjelaskan mekanisme debit dan kredit serta penjurnalan. Yang ketiga, menjelaskan rekapitulasi dan pemindahan ke dalam buku besar. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang transaksi dan bukti transaksi. Pengertian transaksi bisnis adalah kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung memengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi. Transaksi bisnis sebuah perusahaan dapat dilakukan dalam lingkup perusahaan itu sendiri ataupun dengan pihak luar. Oleh karena itu, berdasarkan luang lingkupnya, transaksi bisnis dapat dibedakan menjadi yang pertama ada transaksi internal. Transaksi internal di sini yaitu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak dari luar perusahaan. Nah, transaksi internal biasanya berupa perintah dari suatu bagian ke bagian lain maupun perintah dari atasan kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Nah, contohnya yaitu penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung, beberapa waktu, dan penggunaan mesin. Selanjutnya yaitu ada transaksi eksternal. Transaksi eksternal di sini yaitu transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Nah, transaksi eksternal ini contohnya yaitu pembelian perlengkapan kepada pemasok, pembayaran uang muka sewa gedung, dan pembelian mesin. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, yang pertama yaitu adanya transaksi penerimaan uang. Transaksi penerimaan uang di sini yaitu kita dapat menerima uang itu berupa dari penjualan tunai, penerimaan pembayaran atas piutang, dan penerimaan pendapatan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada transaksi pengeluaran uang. Nah, transaksi pengeluaran uang di sini yaitu untuk apa saja? Untuk pembelian secara tunai, pembayaran utang, dan pembayaran sewa. Nah, selanjutnya yaitu pembelian kredit. Pembelian kredit di sini yaitu transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran tagihan tidak pada saat penyerahan barang. Nah, di sini ada syarat-syarat pembayaran. Yang pertama ada N/30, yang kedua ada 2/10 N/30, yang ketiga adanya EOM, yang keempat N/15 EOM, dan yang kelima yaitu COD. Nah, dalam syarat pembayaran N/30 itu artinya harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah terakhir yang tertera dalam faktur. Itu yang termasuk syarat pembayaran apabila syaratnya itu N/30. Sedangkan untuk yang kedua yaitu 2/10 N/30 artinya diberikan potongan sebesar 2% dari harga faktur jika pembayaran dilakukan dalam tempo 10 hari sejak tanggal faktur dan jika pembayaran dilakukan setelah periode tersebut atau 10 hari, maka pembayaran harus dilakukan secara penuh atau yang tertera di nominal faktur tersebut dengan batas waktu 30 hari sejak tanggal faktur. Itu apabila ada 2/10 N/30. Kalau EOM atau end of month artinya yaitu faktur tersebut harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan pembelian.
Sedangkan kalau N/15 EOM, yaitu jumlah rupiah dari harga faktur penjualan harus dibayar 15 hari sesudah akhir bulan. Dibuatnya faktur, ya. Nah, kalau COD, cash on delivery, memang sepertinya kalian sudah mulai memahami karena memang kalian biasanya juga melakukan COD tersebut, ya. Nah, arti dari COD ini, harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat dikirim dan diterima pembeli. Nah, ini merupakan syarat pembayaran yang harus kalian pahami dan ketahui, ya. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat penyerahan barang. Kalau syarat penyerahan barang, di sini ada FOB destination point atau buka kurung tutup yaitu pembeli. Maksudnya di sini ketika penyerahan barang sebagian besar itu penjual menggunakan sistem ini. Kenapa demikian? Karena pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa pulang barang pembeliannya. Jadi maksudnya si penjual yang akan menanggung semua ongkos pengiriman barang dagang tersebut sejak dari gudang penjual sampai barang dagang ada di gudang pembeli. Sedangkan kalau yang kedua yaitu FOB shipping point di sini atau penjual. Nah, maksudnya di sini yaitu pembeli menanggung semua ongkos pengiriman barang dagang tersebut sejak dari gudang penjual sampai barang dagang ada di gudang pembeli. Nah, kalau FOB destination point di situ ada kata pembeli, berarti itu yang menanggung adalah si penjual, ya, biaya transportasinya. Sedangkan kalau FOB shipping point di situ kenapa ada cirinya itu penjual? Karena ini yang menanggung semua ongkosnya itu adalah yang membelinya, ya. Kalau FOB shipping point itu untuk syarat penyerahan barang. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan kalian bisa baca buku yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya yaitu ada pembelian tunai. Sedangkan kalau pembelian tunai yaitu semua bentuk pembelian yang harus dibayar pada saat penyerahan barang. Itu untuk pembelian tunai. Nah, di sini merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, ataupun perusahaan manufaktur, ya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama di sini ada faktur, yang kedua nota kontan, yang ketiga nota kredit, yang keempat nota debit, yang kelima bukti memorial, yang keenam kwitansi, yang ketujuh cek, dan yang kedelapan adalah billet giro. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada bukti transaksi yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada bukti kas masuk dan yang kedua ada bukti kas keluar. Nah, di sini bukti transaksi yang dibuat sendiri oleh perusahaan karena memang perusahaan ketika mengeluarkan uang dan ketika mendapatkan pendapatan biasanya harus ada bukti kas masuk atau bukti kas keluarnya. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi materi tentang transaksi dan bukti transaksi, selanjutnya Ibu memberikan tugas buat kalian, yaitu membuat clipping jenis-jenis bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kalian tulis pengertiannya dan lampirkan gambarnya. Itu untuk tugasnya. Jadi kalian membuat clipping jenis-jenis bukti transaksi yang digunakan perusahaan, tulis pengertiannya, dan lampirkan gambarnya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.